Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4 Chapter 149. Chapter 149, Perubahan Sikap. Elit tingkat dewa atau akselerasi seketika Battle Armor Master dengan 6 kata pasti akan lebih cepat daripada kapal induk. Sampai sebuah kapal induk berakselerasi sepenuhnya, kecepatannya tidak dapat menyamai kecepatan seorang Master Armor pertempuran. Dalam hal ini, elit peringkat dewa akan memiliki kesempatan untuk menyelinap ke kapal induk. Begitu mereka berada di dalam kapal induk, hanya seseorang dengan level yang sama yang bisa melawan mereka. Setiap kapal induk dilengkapi dengan elit peringkat dewa. Mengapa? Untuk melindungi bagian dalam kapal induk dari gangguan. Apakah kamu setuju dengan ini? Yin Tianfan diam. Ji Hongbin benar, di semua armada utama federasi, masing-masing kapal induk memiliki elit tingkat dewa yang mengawasinya untuk mencegah penyusupan musuh yang kuat pada saat-saat kritis. Tentu saja, situasi seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu terutama untuk mencegah pemberontakan. Dalam arti tertentu, elit tingkat dewa yang memegang komando pribadi di kapal induk juga untuk mengawasi militer. Mereka memiliki posisi yang benar-benar terpisah. Ji Hongbin melanjutkan, kekuatan pertempuran seseorang tidak bisa dibandingkan dengan plane luar angkasa, terutama selama perang luar angkasa. Tapi seberapa besar seseorang, manusia mampu melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh armada luar angkasa. Lebih jauh lagi, potensi manusia hampir tidak terbatas. Sejak evolusi ibu pertiwi kita, kekuatan jiwa umat manusia meningkat dari batas peringkat 99 ke batas peringkat 120. Armor pertempuran 4 kata dulunya adalah peringkat tertinggi, tetapi sekarang telah meningkat menjadi 6 kata. Ini telah membuka pintu baru bagi umat manusia. Saya dapat dengan aman mengatakan bahwa sebenarnya, di dunia umat manusia, yang paling kuat masih kelompok Master Battle Armor ini. Jika armada ruang federasi dihadapkan dengan sekelompok Master Armor pertempuran peringkat dewa, kelompok Master Armor pertempuran akan menang. Armada luar angkasa federasi mungkin menghancurkan rumah mereka, tapi pada akhirnya, para Master Armor pertempuran ini pasti bisa menghancurkan seluruh armada luar angkasa. Anda pernah belajar di sana sebelumnya sehingga Anda harus tahu betapa menakutkannya para Master Battle Armor. Hanya karena kita tidak bersaksi bukan berarti itu tidak ada, jadi jangan katakan hal-hal bodoh seperti itu. Mendengar ejekan Ji Hongbin, Yin Tianfan menjawab dengan sinis, seolah-olah kamu juga pernah melihatnya sebelumnya. Anda berbicara tentang Master Armor pertempuran 6 kata, tetapi apakah Anda pernah melihat Master Armor pertempuran 6 kata atau Mahakuasa dengan pangkat 110? Ji Hongbin mencibir, pergi dan katakan ini di Shrek jika kamu berani, lihat apakah kamu akan ditampar. Yin Tianfan berkata, bagaimanapun, saya tidak peduli. Saya sudah dapat menjamin bahwa Suanyu akan dapat mendaftar di sistem komandan luar angkasa. Mengapa dia harus mengambil risiko dan belajar dari Anda? Saya ingin memperkuat operasi praktisnya beberapa hari ini dan membiarkan dia mengemudikan kapal perang luar angkasa yang sebenarnya, kemudian membawa semua yang telah dia pelajari bersama dan menguasainya secara menyeluruh. Ji Hongbin mengerutkan alisnya. Yin Tianfan benar. Dengan performa Lan Suanyu dalam pertarungan sebenarnya sebelumnya, masuk ke sistem komandan luar angkasa Akademi Shrek praktis merupakan jaminan. Tetapi untuk sistem Battle Armor, itu akan sangat menantang. Tuan Yin, karena saya sudah bisa masuk ke sistem komandan luar angkasa, maka saya ingin mempelajari kontrol elemen dari Guru Ji. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa Lan Suanyu tiba-tiba akan berbicara saat ini. Mata Ji Hongbin berbinar, dan Yin Tianfan tampak kaget karena selama pelajaran sebelumnya, karena lambatnya peningkatan kekuatan jiwanya, Lan Suanyu sebenarnya lebih suka mengemudikan kapal perang luar angkasa. Baiklah, baiklah, baiklah. Dia memang anak yang berpandangan jauh ke depan. Fatih, apalagi yang bisa kamu katakan? Ji Hongbin terkekeh keras dan menarik Lan Suanyu ke sisinya. Yin Tianfan tidak senang. Suanyu, apakah kamu salah minum obat? Tahukah Anda ujian seperti apa yang akan Anda hadapi? Lan Suanyu mengangguk dan berkata, pilihan untuk Akademi Shrek kan? Yin Tianfan tercengang. Kamu benar-benar tahu siapa yang membocorkannya? Shrek menjelaskan bahwa kami tidak dapat mengungkapkan hal ini kepada salah satu dari Anda sebelum lulus tes pendahuluan. Lan Suanyu mengkritiknya di dalam hatinya. Dari caramu bertingkah barusan, bukankah kamu sudah ingin memberitahuku?
Saya mendengar dari orang lain, kata Lan Xuanyu. Tuan Yin, jangan marah. Karena Anda mengatakan bahwa saya pasti bisa masuk ke sistem komandan luar angkasa, maka izinkan saya mencoba sistem armor pertempuran juga, karena saya cukup tertarik. Bolehkah saya? Tidak, Yin Tianfan mendengus. Tahukah Anda bahwa jika Anda mendaftar di sistem komandan luar angkasa Shrek sekarang, Anda akan berjuang kurang dari 10 tahun. Anda tidak bisa menganggap enteng ini sama sekali. Apa yang akan Anda hadapi adalah para elit dari seluruh federasi. Jangan berpikir Anda sangat luar biasa karena di federasi, sedikit kekuatan Anda tidak banyak. Baiklah, berhentilah melebih-lebihkan untuk menakut-nakuti dia, kata Ji Hongbin. Ayo lakukan ini, beri aku sedikit lebih banyak waktu, dan aku akan mengizinkan dia mengemudikan kapal perang antariksa selama 2 jam setiap hari. Kami akan mengaturnya seperti ini. Dia bukan hanya harapanmu, dia juga milikku. Paul Yin, kamu tidak bisa terlalu egois. Aku butuh waktu lama untuk menemukan kesempatan ini. Yin Tianfan memandang Ji Hongbin, dan Ji Hongbin balas menatap seolah dia tidak akan mundur. Berpikir tentang kinerja Lan Xuanyu dalam pertarungan nyata, Yin Tianfan mencemooh dengan kasar. Kamu kejam, temukan saya tepat setelah Anda selesai belajar darinya. Setelah itu, dia pergi dengan gusar. Ji Hongbin memperhatikannya pergi dan menepuk bahu Lan Xuanyu, senang. Sepertinya minatmu pada Master Battle Armor telah meningkat. Istirahat ini tidak diberikan kepada Anda dengan sia-sia. Bisakah Anda memberitahu saya mengapa? Lan Xuanyu menjawab dengan sungguh-sungguh, Guruji, saya juga ingin menjadi elit yang dapat menghancurkan plane luar angkasa sendirian. Ji Hongbin tertawa terbahak-bahak dan merasakan sedikit ketidaksetujuan di dalam hatinya. Hancurkan plane luar angkasa dengan kekuatannya sendiri. Bagaimana bisa begitu mudah? Nak, kamu tidak tahu seberapa kuat perisai pelindung plane luar angkasa. Tapi dia tidak akan menuangkan air dingin pada antusiasme Lan Xuanyu saat ini, jadi dia hanya mengangguk. Kalau begitu, kamu harus bekerja lebih keras. Ayo pergi, kita akan mulai sekarang. Dalam beberapa hari mendatang, Lan Xuanyu telah jatuh ke dalam penderitaan yang mengerikan. Dia pada dasarnya hanya memiliki 2 jam untuk bermeditasi setiap hari, atau hanya bisa bermeditasi untuk pulih setelah dia kehabisan energi dan telah menghabiskan kekuatan jiwanya. Ji Hongbin bertekad dan menyiapkan sejumlah besar bahan langka untuknya. Selain pelatihan, dia makan dan bermeditasi. Dia tidak punya waktu luang sama sekali, yang menyebabkan Lan Xuanyu sangat lelah sehingga dia agak hampa. Pada saat yang sama, Yin Tianfan melanjutkan seperti yang disebutkan dan mulai membiarkan Lan Xuanyu mengemudikan kapal perang luar angkasa yang sebenarnya dan mencoba terbang di luar angkasa, memungkinkannya untuk mencapai penguasaan melalui pelatihan komprehensif. Yin Tianfan sebenarnya sangat puas dengan keberanian Lan Xuanyu. Dia mampu melakukan gerakan yang dia pelajari selama latihan pertama kali di medan perang dan benar-benar menghancurkan musuhnya. Yin Tianfan sangat bersemangat, karena ini berarti Lan Xuanyu tidak malu-malu dan tidak takut ketika dihadapkan dengan pertempuran nyata. Ini adalah ciri paling penting dari seorang pilot kapal perang luar angkasa. Jika dia tidak memiliki keberanian ini, maka tidak peduli seberapa baik dia tampil selama latihan, ketika ada pertarungan yang nyata, dia hanya akan menyerah dan tidak akan dapat menampilkan bahkan 30% dari kemampuannya. Nilai-nilai yang ditanamkan Yin Tianfan ke dalam Lan Xuanyu adalah keberanian dan kebijaksanaan. Memiliki keberanian tidak cukup, seseorang harus dapat menghitung secara akurat semua data di kapal perang luar angkasa dan tidak bisa sembarangan setiap saat. Ini adalah kualitas yang harus dimiliki oleh seorang pilot yang luar biasa. Baiklah, kamu bisa istirahat sekarang sekitar 8 jam. Anda tidak harus bermeditasi, pergilah tidur nyenyak, isi kembali energimu, dan rileks, kata Ji Hongbin kepada Lan Xuanyu, yang tatapannya sudah kosong. Mata Lan Xuanyu hampir kehilangan fokus. Guruji, kapan persidangan dimulai? Di mana itu diadakan? Ji Hongbin berkata, ini dimulai dalam 9 jam, dan tes pendahuluan diadakan di sekolah kami. Hanya kelas elit junior yang akan berpartisipasi. Tes pendahuluannya sangat mudah, Anda tidak perlu khawatir. Tes seleksi pertama terutama untuk memverifikasi kualifikasi, dan setelah itu, akan menjadi kualifikasi. Kualifikasi dalam 3 hari, jadi setelah tes pendahuluan selesai, kita bisa melanjutkan. Oh. Solen 4 Chapter 150. Chapter 150, Tes Pendahuluan. Lan Xuanyu tidak tahu bagaimana caranya, tetapi dia telah kembali ke asramanya dan tertidur lelap saat kepalanya menyentuh bantal. Tidurnya terlalu manis. Keesokan paginya, Qian Lei harus membangunkannya.
Ayo pergi, tes pendahuluan hari ini. Saya bahkan tidak tahu untuk apa mereka menguji. Lan Xuanyu menyiram wajahnya dengan air dingin dan langsung merasa jauh lebih terjaga, tapi dia masih agak pusing, dia benar-benar terlalu lelah dalam beberapa hari terakhir. Pelatihan yang diberikan oleh gurunya berkali-kali lebih intensif dibandingkan dengan kelas elit junior biasa. Sebenarnya, Lan Xuanyu tidak begitu yakin mengapa Guru Ji dan Guru Yin sangat memikirkannya, terutama Guru Ji. Hampir semua kekuatan jiwa di kelas elit junior lebih kuat dari miliknya. Satu-satunya keuntungannya mungkin adalah Twin Martial Soul-nya. Namun, dia tidak memiliki energi untuk memikirkannya pada saat itu, jadi dia hanya mengikuti Liu Feng dan Qian Lei ke tempat latihan besar. Dari kelas elit junior, 21 siswa berbaris dalam garis horizontal lurus. Berdiri di depan jelas merupakan pengawas kelas, Lu Qianxun. Lu Qianxun adalah yang tertua di kelas, usianya sudah 13 tahun dan tingginya lebih dari 1,7 meter. Dia tampak seperti orang dewasa dengan mata penuh dengan kekuatan yang terpancar. Lan Xuanyu berdiri di ujung. Dia tidak punya pilihan karena kekuatan jiwanya adalah yang terlemah. Untuk menyemangati para siswa atas kerja keras mereka berkultivasi, mereka dibariskan sesuai dengan kekuatan-kekuatan jiwa mereka. Mu Songtian berdiri di depan, Ji Hongbin, Yin Tianfan, dan para guru dari kelas elit junior juga hadir. Dibandingkan dengan raut bingung di wajah para siswa, para guru tampak sangat bersemangat. Mereka semua tahu untuk apa kualifikasi itu. Kelas junior Elite Heaven Luo Academy didirikan hanya untuk itu pada awalnya. Meskipun itu hanya tes pendahuluan hari itu masih sebuah permulaan. Tepat pada saat itu, di pintu masuk tempat latihan besar, dua orang masuk berdampingan. Orang di sebelah kiri bertubuh tinggi dengan rambut perak dan terlihat sangat bermartabat. Dia adalah Presiden Akademi Heaven Luo, Zhang Zekai. Presiden jarang muncul, tetapi dia memegang status yang sangat tinggi di Heaven Luo Planet. Dia juga mendapat tempat di lingkaran politik, tetapi orang yang menemaninya adalah seorang pemuda. Dengan alis yang tajam dan mata yang cerah, orang tersebut tampak berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Dia tinggi dan ramping dengan senyum ramah di wajahnya. Semua guru berjalan maju di bawah bimbingan Yin Tianfan. Presiden, kata Yin Tianfan dengan jelas, tanpa ekspresi apapun. Zhang Zekai sudah terbiasa, jadi dia tersenyum, ini sulit bagi kalian semua. Saya berharap siswa kelas junior elit kita akan berhasil untuk ujian pendahuluan hari ini. Izinkan saya memperkenalkan kepada Anda semua murid pelataran dalam Akademi Shrek, Chen Yilei. Mendengar kata-kata, murid pelataran inti, mata Ji Hongbin mengerut, dan kilatan kecemburuan muncul di kedalaman matanya. Chen Yilei mengangguk sedikit dan berkata, "Selamat pagi, Guru. Anda adalah senior Yin Tianfan dan senior Ji Hongbin, bukan?" "Selamat pagi." Adapun guru lainnya, dia hanya mengangguk ke arah mereka, tetapi dia membungkuk 30 derajat ke arah Yin Tianfan dan Ji Hongbin. Yin Tianfan mengelak dan tidak menerima busurnya, "Saya dipecat, saya tidak lulus secara resmi, jadi saya tidak layak mendapatkan status senior." "Kamu terlalu baik, junior," Ji Hongbin balas mengangguk dengan sopan. Chen Yilei berpaling ke Zhang Zekai dan berkata, "Presiden Zhang, mari kita mulai." "Baiklah, tolong." Zhang Zekai mengulurkan lengannya dan memberi isyarat dengan sopan. Kata-kata, murid pelataran inti, jelas memiliki efek yang sangat mengejutkan pada guru Akademi Heaven Luo. Semua guru seperti segudang bintang yang mengelilingi bulan, menemani Chen Yilei bertemu dengan siswa kelas elit junior. Zhang Zekai berkata, "Ini pertama kalinya memiliki kelas elit junior, dan ini juga merupakan kelas eksperimen. Kualifikasi kali ini juga akan mendapat kesempatan untuk menilai hasil pembelajaran mereka. Jika efektif, akademi kami akan terus mengadakan kelas seperti itu." Chen Yilei tersenyum, "Semoga anak-anak ini mendapatkan hasil yang baik. Kalau begitu aku akan mulai." "Silahkan." Chen Yilei mengambil beberapa langkah ke depan dan menghadap ke 21 siswa kelas elit junior. Dia tersenyum, "Halo, semuanya, saya Chen Yilei. Tes pendahuluan hari ini sangat sederhana. Ini terutama untuk menilai usia tulang Anda, kultivasi kekuatan jiwa, dan kultivasi kekuatan spiritual. Silakan maju satu persatu nanti untuk penilaian. Menurut persyaratan, Anda harus memiliki peringkat kekuatan jiwa 20 atau lebih tinggi untuk mereka yang berusia 12 tahun ke bawah. Kita bisa meregangkan aturan dan membuat pengecualian untuk anak berusia 13 tahun yang merupakan penatua jiwa dengan peringkat 30 ke atas. Kami akan mulai. Mari kita mulai dari kiri."
Lu Qianxun adalah yang pertama dari kiri. Dia mengambil langkah besar ke depan setelah mendengar itu. Dia dianggap yang paling tenang di kelas elit junior, tetapi dia jelas terlihat sangat cemas saat ini. Dia berdiri diam di depan Chen Yilei dan berkata dengan hormat, "Halo, saya Lu Qianxun." Santai saja." Chen Yilei tersenyum. Dengan goyangan lengannya, bola logam terbang dan digantung di atas kepala Lu Qianxun. Kemudian lapisan lingkaran cahaya mulai meluncur turun dari kepalanya, bersinar dengan cepat ke seluruh tubuhnya sampai ke kakinya. Bola logam kembali dan dipasang ke perangkat komunikasi bimbingan jiwa Chen Yilei. Chen Yilei membacakan dengan lantang, umur tulang, 13 tahun, kekuatan jiwa, peringkat 33, kekuatan spiritual, 241 poin. Lulus ujian pendahuluan. Mendengar kata-kata, lulus ujian pendahuluan, Lu Qianxun tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan dengan cepat berkata, "Terima kasih, Guru." "Terima kasih, Guru." Chen Yilei tersenyum, "Semua yang terbaik untuk kualifikasi nanti. Lanjut." Tes pendahuluan lebih mudah dari yang diharapkan. Yang harus dilakukan siswa hanyalah melangkah maju, dipindai oleh bola logam, lalu daftar datanya dan lihat apakah mereka berhasil lolos atau tidak. Tentu saja, ada guru dari Heaven Luo Academy yang merekam data. Akademi telah melakukan penilaian berkali-kali sebelum siswa dari kelas elit junior bisa berdiri di sana. Mereka secara alami hanya ingin memastikan bahwa kultivasi siswa mereka saat ini dapat lulus ujian. Penilaian berjalan dengan sangat lancar di awal, termasuk Liu Feng dan Qian Lei, yang memenuhi kriteria dengan sangat mudah. Selain Lu Qianxun, sisanya pada dasarnya di ambang batas usia 12 tahun. Beberapa dari mereka sudah berusia di atas 12 tahun, tetapi selama mereka belum berusia 13 tahun, mereka dianggap lulus. Ada juga beberapa yang mendekati usia 12 tahun atau di bawah 12 tahun. Yang terakhir, akhirnya, giliran Lan Xuanyu. Dia tidur terlalu nyenyak tadi malam. Dia terlalu lelah sebelumnya, tetapi tidak tidur akan lebih baik karena tidur malam itu menyebabkan lebih banyak rasa kantuk di siang hari. Ketika siswa di depan sedang dinilai, Lan Xuanyu setengah tertidur. Akhirnya gilirannya. Dia dengan cepat maju dan datang ke depan Chen Yilei. Chen Yilei sedikit bingung saat melihat Lan Xuanyu sedikit linglung dan bahkan mengantuk. Ini adalah pertama kalinya dia melihat seorang siswa bertingkah seperti itu selama ujian pendahuluan. Yang lainnya sangat energi, tetapi anak di depannya ini tidak membungkuk, dia juga tidak memberi tahu namanya. "Siapa namamu?" Chen Yilei bertanya. Lan Xuanyu terdiam sesaat sebelum menjawab, "Halo, saya Lan Xuanyu." Chen Yilei mengingatkannya dengan baik, "Pertahankan energimu, jika tidak, itu mungkin mempengaruhi hasil kekuatan spiritual Anda." Oh, ya." Lan Xuanyu dengan cepat mengaktifkan kekuatan jiwa dan fokus. Bola logam melayang di atas kepala Lan Xuanyu, lingkaran cahaya itu turun dan mengurung tubuhnya. Kemudian, ia kembali, dan nomornya muncul. Wah, melihat jumlahnya, Chen Yilei tercengang. "Umur tulang, 10 tahun. Kamu belum genap 11 tahun. Chen Yilei bertanya dengan heran. Dari ingatannya, dalam data yang diberikan oleh Heaven Luo Academy sebelumnya, semua siswa berusia 11 tahun ke atas. Satu-satunya pengecualian untuk itu adalah siswa yang berusia 12 tahun. Lan Xuanyu sedikit gemetar. Dia tidak memperhatikan penilaian usia tulang pada awalnya, dan tes ini telah mengungkap usia aslinya. Aku akan berusia 11 tahun dalam beberapa hari." Dia memang akan segera berusia 11 tahun. Chen Yilei mengerutkan alisnya dan bertanya, "Tapi dalam formulir pendaftaranmu, disebutkan bahwa kamu akan segera berusia 12 tahun. Mengapa berbeda 1 tahun?" Lan Xuanyu menggaruk kepalanya dan berkata, "Mungkin ayah dan ibu melakukan kesalahan saat mereka mendaftarkan saya sebelumnya." Solen 4 Chapter 151. Chapter 151, Keingintahuan Chen Yilei. Perubahan ini mengejutkan semua guru Heaven Luo Academy yang berdiri di belakang. Perawakan Lan Xuanyu rata-rata di kelas elit junior dan terlihat tua, tetapi usia tulangnya sebenarnya setahun lebih muda. Setelah mendengar hasilnya, ekspresi Ji Hongbin berubah menjadi kegembiraan. Dia awalnya khawatir tentang beberapa masalah yang terjadi dalam ujian jika Lan Xuanyu melampaui usia 12 dengan kekuatan jiwa hanya di peringkat 20, tetapi itu benar-benar berbeda jika dia bahkan tidak 11. Perbedaan dalam 1 tahun akan sangat meningkatkan hasil keseluruhannya. Dia secara pribadi mengalaminya dan secara alami mengetahui seluk-beluk ujian. Bagaimana usia anak ini salah dilaporkan setahun? Chen Yilei tidak terlalu memikirkannya.
Tugasnya hanya mengevaluasi apakah anak-anak itu memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi setelahnya. Menjadi lebih muda, Anda akan lebih menderita. Kekuatan jiwa, peringkat 20. Kenapa tidak di peringkat 21? Apakah Anda mendapatkan cincin jiwa kedua Anda? Itu adalah situasi aneh lainnya. Aku melakukannya. Lan Xuanyu dengan cepat menganggukkan kepalanya. Kekuatan spiritual, 499. Setelah melihat kekuatan spiritualnya, Chen Yilei tidak bisa membantu tetapi terkejut. Tingkat kekuatan spiritual benar-benar sesuatu yang lain. Anak itu bahkan belum berusia 11 tahun, tetapi kekuatan spiritualnya sudah mencapai alam laut roh. Mungkinkah dia adalah master jiwa tipe roh? Tolong lepaskan jiwa bela diri Anda untuk membuktikan bahwa Anda memiliki cincin jiwa kedua Anda, lanjut Chen Yilei. Baik, Lan Xuanyu dengan cepat melepaskan rumput perak biru berpola perak di tangan kirinya, dan 2 cincin jiwa kuning muncul. Chen Yilei mengangguk. Bagus, kamu sudah lulus. Lan Xuanyu akhirnya lulus ujian yang menakutkan, tetapi siswa kelas elit junior yang berdiri di belakang melihat perubahan di matanya. Belum lagi dia mendapatkan cincin jiwa keduanya, fakta pentingnya adalah bahwa cincin jiwa 10 tahun aslinya benar-benar berevolusi menjadi cincin jiwa 100 tahun. Ini pasti di luar kebiasaan. Terutama bagi Lu Qianxun, yang matanya langsung berubah menjadi bijaksana saat melihat Lan Xuanyu. Dengan meningkatnya perbedaan antara kekuatan jiwa mereka selama 2 tahun terakhir, dia tidak lagi melihat Lan Xuanyu sebagai lawan yang layak. Tapi siapa sangka bahwa kekuatan jiwa Lan Xuanyu benar-benar diperkuat di samping cincin jiwa dan jiwanya yang bela diri. Dan, apakah itu dengan kekuatan spiritualnya yang mencapai 499? Itu berarti hanya ada 1 langkah lagi sebelum Lan Xuanyu berada di alam laut roh. Kekuatan spiritual di alam laut roh adalah tingkat kekuatan tambahan lainnya. Kekuatan spiritual telah menjadi lebih menonjol dalam teknologi bimbingan jiwa zaman modern serta di antara para master baju besi pertempuran. Hasil Lan Xuanyu tidak diragukan lagi menyebabkan Lu Qianxun tegang. Setelah ujian, kepala sekolah Zhang Zekai dengan diam-diam menemani Chen Yilei pergi. Ji Hongbin segera memanggil Lan Xuanyu. Ada apa dengan usiamu? Ji Hongbin bertanya dengan tegas. Di sisinya, Yin Tianfan berdiri di sana dengan wajah penuh keterkejutan. Satu-satunya kata untuk menggambarkan ajarannya kepada Lan Xuanyu adalah menyiksa, sampai-sampai Ji Hongbin awalnya mengira dia merusak benih itu dengan antusiasme yang berlebihan. Tapi itu dengan pertimbangan bahwa Lan Xuanyu lebih tua dari usianya yang sebenarnya. Akademi Slek memiliki teknologi bimbingan jiwa paling canggih dan sama sekali tidak akan salah mengira usia tulang. Ini berarti Lan Xuanyu benar-benar belum mencapai usia 11 tahun. Bagi seorang anak yang belum mencapai ulang tahunnya yang ke-11 untuk mengendalikan kapal perang luar angkasa yang sebenarnya dan menghancurkan 2 misya, meskipun mereka tidak terlalu kuat, adalah prestasi yang mencengangkan dan mengejutkan. Lan Xuanyu menggaruk kepalanya dengan canggung dan berbicara. Jika saya mengingatnya dengan benar, ayah dan ibu adalah orang-orang yang mendaftarkan saya. Saya tidak tahu bagaimana ini terjadi. Itu benar, dia, pada kenyataannya, tidak tahu apa-apa tentang apa yang telah terjadi. Ji Hongbin mengerutkan kening dan berkata, kalau begitu, kamu punya 2 pilihan di depanmu. Anda bisa berhenti mengikuti tes tahun ini dan mencoba lagi tahun depan, dengan tambahan waktu, kepastian Anda akan jauh lebih tinggi. Atau Anda bisa terus mencobanya tahun ini. Saya menyarankan agar Anda mencobanya. Bahkan jika Anda tidak lulus, Anda akan memiliki kesempatan lain tahun depan, dengan sedikit pengalaman, untuk memulai. Meskipun Lan Xuanyu tiba-tiba setahun lebih muda, itu bukan masalah besar bagi Yin Tianfan, dibandingkan dengan Ji Hongbin, yang menganggapnya sebagai berkah tersembunyi. Kalau begitu biarkan aku terus mencoba, kata Lan Xuanyu. Ji Hongbin mengangguk, ayo, lanjutkan tes. Dengan mengatakan itu, dia menarik Lan Xuanyu, bahkan tanpa melihat Yin Tianfan. Kali ini, Yin Tianfan tidak berniat menghentikan mereka. Dia setahun lebih muda, ada banyak peluang bagi Lan Xuanyu. Di bawah keadaan waktu yang murah hati, dia sama sekali tidak cemas. Jika Lan Xuanyu terus berlatih dengannya selama 1 tahun lagi, siapa yang tahu seberapa kuat dia akan tumbuh saat itu. Bagi Lan Xuanyu, tahun depan akan terus menjadi jurang penderitaan. 3 hari berlalu dalam sekejap mata dan pilihan untuk seluruh planet Heaven Luo datang untuk siswa kelas junior elit dari Akademi Heaven Luo. Ji Hongbin berdiri di belakang podium dan menatap para siswa di hadapannya dengan penuh perhatian.
Pertama-tama, sebagai kapasitas seorang guru, saya ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua karena telah lulus ujian pendahuluan. Saya pikir beberapa dari Anda seharusnya sudah menebak apa yang akan dilakukan tes selanjutnya. Benar, alasan didirikannya kelas elit junior ini semata-mata untuk ujian yang akan datang. Kalian semua seharusnya menyadari bahwa setelah kalian semua, akademi tidak lagi merekrut siswa baru untuk kelas elit junior. Itu karena konsumsi sumber daya untuk kelas elit junior benar-benar terlalu besar. Jika tidak ada hasil, akademi tidak akan bisa mendukung ini. Ujian berikutnya akan menjadi sangat penting, tidak hanya untuk sekolah, tetapi khususnya bagi Anda semua sebagai kelas ujian. Jadi kalian semua harus menanamkan kata-kata berikut ini. Saya tidak diizinkan untuk membocorkan informasi atau tujuan tes sebelum lulus tes pendahuluan. Sudah 4 tahun sejak Anda semua memasuki kelas elit junior, dan saya telah menyaksikan Anda semua tumbuh dari menjadi anak-anak muda dan berpengalaman menjadi remaja. Para guru telah menyaksikan kerja keras Anda. Tujuan Anda tidak hanya menjadi yang paling menonjol dari generasi Anda, tetapi juga menjadi elit sejati di antara rekan-rekan Anda. Itu benar, Akademi Heaven Luo kami adalah akademi master jiwa tertinggi di planet Heaven Luo, dan kalian semua bisa belajar banyak di sini. Tetapi bahkan setelah lulus, Anda hanya akan dilulukan sebagai elit planet surga Luo dan bukan seluruh federasi, apalagi keberadaan puncak sejati. Jika hanya karena alasan itu, kelas elit junior tidak akan ada gunanya, karena jejak asli kalian semua akan memungkinkanmu untuk tumbuh sejauh itu juga. Alasan kelas elit junior adalah untuk memberi kalian semua kesempatan untuk menyentuh puncak menara gading yang sangat tinggi ini. Pada titik ini, seolah-olah cahaya suci dan murni menyinari wajah Ji Hongbin saat dia berhenti sebelum berbicara dengan lembut. Kalian semua pasti pernah mendengar namanya sebelumnya. Eksistensi yang telah bertahan dalam sejarah bersama federasi selama 30.000 tahun. Tempat di mana setiap master jiwa ingin pergi. Tempat itu adalah Shrek. Meskipun mereka takut pada Raja Iblis yang hebat, begitu nama Shrek disebutkan, siswa kelas junior elit langsung menjadi gempar. Selain dari beberapa yang secara kasar menebak tujuan tes, mayoritas masih tertinggal dalam kegelapan. Tapi siapa yang tidak tahu tentang Akademi Shrek? 30.000 tahun yang lalu, Akademi Shrek hanya didirikan dengan 7 siswa, namun pada generasi tersebut, akademi tersebut muncul dengan moto sekolahnya hanya menerima monster dan bukan orang biasa. Mereka mengambilnya sendiri untuk merapikan krim hasil panen. Dan ketujuh siswa itu akhirnya dikenal sebagai generasi pertama Shrek Seven Devils, yang diwariskan selama 30.000 tahun. Menurut sejarah, ketujuh Shrek 7 iblis menjadi dewa dan mencapai puncak kultivasi peringkat dewa. Ini terutama terjadi pada Dewa Laut Tang San, yang mendirikan Sekte Tang, sekte terkuat yang berkembang bersama Akademi Shrek dan mewariskan warisannya selama 30.000 tahun. Nama ini adalah nama rumah tangga dan aspirasi semua Soul Master, bahkan setara dengan pemerintah federal. Dalam arti tertentu, itu adalah eksistensi di atas federasi. Soul Land 4 Chapter 152. Chapter 152, Dorongan sebelum kualifikasi. Tiba-tiba mendengar nama ini, semua siswa di kelas elit junior menjadi terkejut. Bahkan Lan Xuanyu dan Lu Qianxun, yang sudah bisa menebaknya, merasa ada darah panas yang mengalir di dalamnya, hanya karena nama ini terlalu mengejutkan. Ada terlalu banyak legenda tentang Shrek, dan sudah ada banyak cerita yang berhubungan dengan elit tingkat dewa. Benar, itu normal bagi kalian semua untuk terkejut. Kualifikasi yang akan Anda ikuti berasal dari Shrek Academy. Hanya Akademi Shrek yang memiliki persyaratan yang begitu keras untuk ujian pendahuluan, seseorang harus menjadi peringkat 20 pada usia 12 dan peringkat 30 pada usia 13. Ini adalah yang terdekat dengan Anda untuk masuk ke akademi teratas federasi, tempat paling suci di mata semua master jiwa. Jika Anda melewatkan kesempatan ini, sebagian besar dari Anda akan menjadi di atas usia dan tidak memiliki kesempatan lagi untuk mendaftar. Dengan nada kepastian Ji Hongbin, 21 siswa kelas elit junior menjadi lebih terkejut. Mereka tidak percaya bahwa pembentukan kelas elit junior sebenarnya adalah untuk masuk ke Akademi Shrek. Pada saat ini, apa yang sebenarnya mereka hadapi adalah ujian. Bisa dibilang semua orang mengeluh selama sesi latihan berat yang biasa, tapi saat ini, mereka berharap bisa bekerja lebih keras sebelumnya agar bisa tampil lebih baik selama proses pendaftaran di Shrek Academy. Ji Hongbin mengangkat tangannya dan membuat semua orang diam. Shrek lebih sulit untuk dimasuki dari yang Anda bayangkan. Akademi Shrek hanya merekrut sekali setiap tahun, dan kali ini, mereka merekrut dari seluruh federasi. Dengan kata lain,
planet manapun di federasi, kota manapun, akademi manapun, siswa manapun akan memiliki kesempatan untuk mendaftar dan mendaftar. Dan tahukah Anda berapa banyak kandidat yang sesuai usia di federasi setiap tahun? Izinkan saya memberitahu Anda, setidaknya ada lebih dari 1 juta. Namun, saya berbicara tentang usia dan mereka yang merupakan Soul Master. Mereka yang benar-benar memenuhi persyaratan tes pendahuluan bisa dengan mudah mencapai lebih dari 100.000 orang. Bagaimana dengan jumlah siswa yang direkrut Akademi Shrek? Ji Hongbin menjulurkan 3 jarinya. 30 siswa. Jumlah siswa yang sama dengan elit junior kelas sebelumnya, hanya 30 orang. Ini luar biasa, 30 dari 100.000, yang berarti peluang 0,03%. Hanya ada peluang 0,03% untuk masuk ke Akademi Shrek. Banyak siswa dari kelas elit junior tidak bisa menahan napas. Oleh karena itu, kualifikasi yang akan diikuti oleh kalian semua nanti akan melawan 100.000 orang. Tentu saja, planet Heaven Luo kita tidak memiliki banyak orang, tetapi pasti ada setidaknya beberapa ribu yang memenuhi syarat untuk ujian. Menjadi beberapa teratas di antara ribuan juga bukanlah hal yang mudah. Yang perlu Anda semua lakukan adalah menjadi 100 teratas di kualifikasi Heaven Luo Planet sebelum Anda memenuhi syarat untuk tes berikutnya. Dan tes selanjutnya akan diadakan di Douluo Planet itu sendiri, Mother Planet umat manusia di mana markas besar federasi berada, karena Akademi Shrek juga ada di sana. Mungkin Anda memiliki pertanyaan ini di kepala Anda, mengapa Akademi menghabiskan begitu banyak upaya untuk merawat Anda masing-masing hanya untuk mengirim Anda ke Akademi Shrek? Saya dapat memberitahu Anda apa tujuan kami sekarang. Pertama, penilaian Akademi Shrek akan menjadi pelatihan terbaik untuk kalian semua. Bahkan jika Anda gagal, itu akan menjadi kesempatan besar bagi Anda untuk meningkat, dan Anda semua akan menjadi talenta paling luar biasa di Akademi Luo Surga kami. Kedua, jika ada di antara kalian yang benar-benar masuk ke Akademi Shrek dan menjadi murid resminya, maka Akademi Heaven Luo akan diberi penghargaan oleh Akademi Shrek. Untuk setiap siswa yang mendaftar ke Akademi Shrek, seorang guru dari Heaven Luo Academy akan memenuhi syarat untuk terlibat dalam studi lanjutan di sana selama 1 tahun. Ini akan menjadi keuntungan besar dan akan menguntungkan akademi seperti kami. Jadi, apakah itu ekspektasi yang menuntut akademi dari Anda atau ekspektasi Anda sendiri yang menuntut? Anda semua harus berusaha keras untuk melepaskan cahaya terangnya dan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan penempatan yang baik. Jika Anda berhasil dalam pertempuran kali ini, Anda akan memiliki kesempatan untuk mencapai puncak hidup Anda dan memiliki jalan menuju surga. Bahkan jika Anda gagal, jangan menyesal, ini adalah pengalaman luar biasa yang patut diingat. Memahami. Dimengerti. Semua siswa berteriak. Liu Feng dan Qian Lei, yang berada di sebelah Lan Xuanyu, sangat bersemangat hingga tubuh mereka sedikit bergetar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa suatu hari nanti, mereka benar-benar akan memenuhi syarat untuk mengikuti tes masuk Akademi Shrek. Tapi disinilah mereka, dengan kesempatan ini tepat di hadapan mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak emosional? Bagaimana mungkin mereka tidak senang? Lan Xuanyu, sebaliknya, jauh lebih tenang. Pertama, karena dia sudah menebaknya, dan kedua, karena ketika Ji Hongbin mengatakan bahwa mereka akan mengikuti tes masuk Akademi Shrek, muncul sosok di benaknya, sosok dengan rambut panjang biru tua. Dia juga akan mengikuti tes masuk untuk Akademi Shrek, dan dia tampaknya lebih kuat dari siapapun di kelas mereka. Pasti tidak akan mudah jika dia ingin masuk ke Akademi Shrek. Guruji, lalu apa metode penilaiannya? Lu Qiansun bertanya. Ji Hongbin berkata, kami masih belum yakin dengan metode penilaian apa untuk kualifikasi karena itu berbeda setiap tahun. Satu-satunya hal yang dapat saya sampaikan kepada Anda adalah bahwa ini akan menjadi penilaian yang komprehensif. Akademi Shrek membutuhkan 3 orang dalam satu tim untuk mengikuti penilaian. Inilah alasan mengapa Anda berada dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang ketika Anda pertama kali bergabung dengan kelas elit junior. Lu Qiansun tercengang dan berkata dengan cemas, apakah ini berarti jika kelompok itu lolos, ketiga orang itu juga masuk? Jika grup gagal, ketiga orang tersebut akan tersingkir bersama. Ji Hongbin mengangguk dan berkata, biasanya ini masalahnya. Mendengar dia mengatakan ini, setiap siswa di kelas elit junior tersentak, terutama siswa terkuat di setiap kelompok, semua alis mereka terangkat. Misalnya, untuk kelompok Lu Qiansun, dia jelas lebih kuat dari Ye Lingtong dan Chang Jianyi. Jika mereka bertiga berada dalam satu kelompok, ini berarti 2 orang lainnya mungkin bisa menyeretnya ke bawah. Ji Hongbin berbicara dengan makna yang dalam di matanya,
yang disebut penilaian komprehensif tidak hanya mencakup kecepatan, kekuatan jiwa, pengalaman pertempuran, dan semacamnya, tetapi juga kebijaksanaan, temperamen, kemampuan untuk bekerja dalam tim, dan bahkan beberapa kemampuan aneh dan unik. Anda tidak perlu mencoba mencari tahu kriteria penilaian Akademi SREC karena mereka tidak pernah bertindak secara konvensional. Ada kemungkinan bahwa Anda tidak perlu melanjutkan sisa penilaian jika Anda telah menunjukkan kinerja luar biasa dalam aspek tertentu. Satu-satunya tip yang bisa saya berikan adalah berdiri tegak, inilah intinya. Kata-kata Ji Hongbin dapat dikatakan untuk menyemangati semua orang, tetapi sebenarnya itu tidak terlalu penting karena tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang akan diuji oleh Akademi SREC. Kualifikasi dimulai, pot simulasi. Ketika Lan Xuanyu dan siswa kelas elit junior lainnya memasuki polong simulasi, mereka terkejut, mereka menyadari bahwa Ji Hongbin dan Mu Zongtian juga ada di dalam. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat sosok guru mereka di pot simulasi. Ikuti kami, Ji Hongbin mengangguk ke beberapa siswa. Dia telah mengatakan apa yang perlu dikatakan dan apa yang terjadi setelah itu tergantung pada keberuntungan masing-masing. Dipimpin oleh kedua guru ini, semua orang dibawa ke tempat pelatihan yang sudah dikenal. Disinilah mereka paling banyak berlatih. Ji Hongbin membawa mereka ke ujung kiri konter. Hanya ketika mereka berada di sana mereka menyadari bahwa ada penghitung baru di sisi tempat latihan. Warna meja kasir sedikit lebih terang dari yang lainnya, dan ada seorang wanita cantik duduk di belakangnya. Gadis ini tampaknya berusia sekitar 20 tahun. Dia sopan dan cantik, senyum lembut di wajahnya, dan ketika dia melihat mereka berjalan ke arahnya, dia berdiri dan menyapa mereka. Halo semuanya, saya Ling Yi.